Assalamualaikum. Baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai matematika humanistik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai teori humanistik ini. Jadi pada abad ke-13 di Eropa, pada zaman itu terkenal dengan zaman Renaissance, di mana disebut dengan zaman kebangkitan. Seperti ilmu filsafat, pendidikan itu berkembang pesat pada saat itu. Kemudian hingga pada abad ke-20 teori humanistik ini berkembang pesat karena masyarakat pada saat itu merasa bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah berkurang, sehingga muncullah teori mengenai humanistik tersebut. Oke, seperti itu mengenai sejarah singkatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemikiran dari filsafat psikologi humanistik. Oke, psikologi humanistik itu sebenarnya tidak ada kepercayaan yang baku yang membahas mengenai humanistik, karena pada dasarnya tidak ada pola pikir dari humanisme ini terbentuk dari era-era historis yang berbeda. Dia muncul ketika masyarakat merasakan bahwa sistem atau otoritas telah merusak martabat kemanusiaan dan juga kesatuan umat manusia. Seperti itu. Konsep pemikiran filsafat psikologi humanistik ini dikemukakan oleh filsuf humanisme. Terdapat berbagai pandangan. Yang pertama, pandangan tentang hakikat manusia. Yang kedua, pandangan tentang kebebasan dan otonomi manusia. Yang ketiga, konsep diri atau self concept dan diri individu serta aktualisasi diri. Oke, menurut Hanurawan 2006 mengatakan bahwa pandangan tentang hakikat manusia itu memandang bahwa setiap manusia itu memiliki kebaikan. Jadi apabila manusia itu berada di lingkungan yang kondusif dan juga support dia untuk berkembang, maka manusia itu akan berkembang, mengembangkan potensinya, mengembangkan dirinya, dan dia akan bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi lingkungannya. Kemudian pandangan tentang kebebasan dan otonomi manusia, jadi memandang bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Di setiap manusia itu memiliki kebebasan, dan otonomi memberikan konsekuensi yang langsung pada pandangan terhadap individualitas manusia. Jadi individualitas manusia itu berbeda-beda di setiap individu dan harus dihormati. Kemudian pandangan mengenai tentang diri, the self, dan konsep diri. Diri menurut humanistik itu diri yang ada dalam seseorang digambarkan sebagai jumlah keseluruhan yang utuh dalam diri individu yang dapat membedakan diri seorang dengan orang lain. Sedangkan konsep diri itu merupakan keseluruhan persepsi dan penilaian subjektif yang memiliki fungsi untuk menentukan tingkah laku dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu merupakan kemampuan manusia menghadirkan diri secara nyata. Seperti itu. Terdapat bapak psikologi humanistik modern yang terkenal yaitu Abraham Maslow, dan teori Maslow yang terkenal yaitu mengenai motivasi. Dan menurut teori tersebut, manusia itu memiliki 6 jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan cinta. Yang kelima, kebutuhan untuk dihargai dan di tingkatan tertinggi. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya. Maslow memfokuskan diri terhadap kebutuhan mengaktualisasi diri. Jadi banyak karyanya yang membahas tentang aktualisasi diri. Temuan kuncinya Maslow tersebut adalah para pengaktualisasi diri ini. Jadi jika dibandingkan dengan kebanyakan orang pada umumnya,
yang bertahan kemudian menyesuaikan diri di lingkungannya sehingga dia bisa berada di lingkungan tersebut, dihargai dan juga meningkatkan harga dirinya. Namun hal itu bertentangan dengan konsepnya para pengaktualisasi diri. Jadi para pengaktualisasi tidak peduli dengan persetujuan tersebut seperti itu karena mereka nampak tidak begitu terbentuk dan terkuasai oleh lingkungan sosial, sehingga sikap-sikapnya jauh lebih spontan, alami, bebas seperti itu. Dan gerak-gerik mereka lebih banyak termotivasi dan oleh pertumbuhan batin mereka dan juga pengembangan potensi dari diri mereka sendiri. Teori Maslow ini dapat menjadi teori pendukung untuk pembentukan teori belajar humanistik karena di mana sikap para pengaktualisasi diri ini dapat kita terapkan pada pembelajaran sehingga para siswa nantinya mampu untuk memotivasi pertumbuhan batin mereka sendiri. Jadi tidak ada namanya yang belajar namun tidak tahu esensinya atau belajar hanya untuk dihargai seperti itu. Jadi teori belajar humanistik ini mampu membuat peserta didik memahami lingkungan dan juga dirinya sendiri. Jadi rasa ketidakpercayaan diri jika tidak bisa menguasai suatu materi dibanding dengan temannya itu sudah tidak ada lagi jika menggunakan konsep aktualisasi diri tersebut. Kemudian proses belajar juga dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi inti dari teori humanistik itu adalah memanusiakan manusia. Seperti itu. Teori belajar humanistik. Teori humanistik merupakan suatu teori belajar yang mengajarkan untuk memanusiakan manusia. Teori ini menganggap bahwa siswa adalah orang dalam satu kesatuan, bukan dalam satu pandangan saja. Teori humanistik tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar sebagai sasaran atau tujuan dalam pembelajaran, tetapi di dalam teori ini, guru juga harus membantu siswa untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia. Teori humanistik secara jelas menunjukkan bahwa belajar itu dipengaruhi oleh bagaimana siswa berpikir dan bertindak, serta dipengaruhi dan diarahkan oleh pribadi dan pengalaman belajar mereka. Ahli-ahli dari teori humanistik menunjukkan bahwa tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri, serta individu itu bukanlah satu-satunya hasil dari lingkungan mereka, melainkan individu dapat bebas memilih, dimotivasi oleh keinginannya untuk mengaktualisasi dirinya sendiri atau memenuhi potensi yang ada di dalam dirinya sebagai manusia. Prinsip-prinsip dalam teori humanistik ada 10 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk belajar secara alami. Prinsip yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan oleh siswa dan materi tersebut mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri itu akan lebih mudah dirasakan daripada ancaman yang kecil. Yang kelima, bila ancaman itu kecil atau rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh caranya. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya sendiri. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan langsung ke dalam proses pembelajarannya. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam atau bermakna. Yang kesembilan,
Kepercayaan diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mengaktualisasikan dirinya atau mawas dirinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses dalam belajar itu sendiri. Aplikasi teori belajar humanistik. Teori belajar ini dikritik karena susah diterapkan pada konteks yang lebih konkret dan praktis, karena dianggap lebih dekat kepada bidang filsafat, teori kepribadian dibandingkan pada bidang pendidikan, sehingga susah untuk diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan lebih praktis. Namun, karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori ini mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Teori ini sangat membantu pendidik dalam memahami kemana arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga semua upaya dilakukan untuk mencapai tujuan. Meskipun teori ini susah diterjemahkan langkah-langkahnya, namun teori ini sangat membantu dalam komponen-komponen pembelajaran seperti perumusan tujuan, pemilihan materi, pemilihan strategi pembelajaran, serta pengembangan dari alat evaluasinya. Dalam praktek teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir lebih induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajarannya. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru bertugas untuk memberikan motivasi kepada siswa, kesadaran mengenai pembelajaran di dalam kehidupan siswa. Guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa, serta mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu, peran siswa, yaitu sebagai pelaku utama atau biasa disebut dengan student center, di mana siswa dapat memaknai proses belajarnya sendiri. Diharapkan juga siswa dapat memahami potensi di dalam dirinya sendiri, sehingga dapat mengembangkan potensi itu ke arah yang lebih positif, bukan ke arah yang negatif ya. Lalu, tujuan pembelajaran ini lebih menekankan kepada proses pembelajaran dibandingkan pada hasil belajarnya. Adapun proses yang umum dilalui yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Oke. Terus yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dirinya agar lebih mendorong inisiatif belajar di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapatnya sendiri, dapat memilih pilihannya sendiri, melakukan yang ingin dilakukannya sendiri, serta menanggung resiko dari setiap pilihan siswa tersebut. Yang keenam, guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami dari jalan pikiran siswa, tidak menilai siswa secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab atas segala resiko dari perbuatan yang telah mereka lakukan selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kecepatan dirinya sendiri. Yang kedelapan, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan dari perolehan prestasi siswa tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika yang humanistik.
Nah, matematika humanistik bukanlah hal baru dalam matematika, sebab para matematikawan terdahulu seperti Plato, Euclid, atau Mandelbrot telah mengaitkan matematika dengan keindahan, kreativitas, atau imajinasi dalam matematika. Pada dasarnya, matematika humanistik melibatkan pengajaran yang berisikan humanistic content dengan menggunakan pendidikan humanistik dengan keyakinan bahwa kurangnya motivasi siswa merupakan akar penyebab dari masalah-masalah sikap dan literasi dalam pendidikan matematika. Menurut Haglund, gerakan pendidikan humanistik adalah mencari kembali proses-proses pendidikan yang menyenangkan dan menantang dengan kegiatan-kegiatan penemuan dan kreasi atau karya cipta. Nah, dengan demikian matematika humanistik mengarah pada pembelajaran yang memberikan keleluasan siswa untuk belajar secara aktif yang menyenangkan dan memberikan kebebasan siswa untuk tertantang melakukan kreasi-kreasi baru. White dalam Susilo 2004 menjelaskan bahwa matematika humanistik mencakup dua aspek pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran matematika secara manusiawi dan pembelajaran matematika yang manusiawi. Aspek pertama, yaitu pembelajaran matematika secara manusiawi, berkaitan dengan proses pembelajaran matematika yang menempatkan siswa sebagai subjek untuk membangun pengetahuannya dengan memahami kondisi-kondisi, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Pembelajaran matematika secara manusiawi akan membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Selain memahami dan menguasai konsep matematika, siswa akan terlatih bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam kelompok, bersikap aktif, kritis, kreatif, konsisten, berpikir logis, sistematis, menghargai pendapat, jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Pada aspek ini, kreativitas guru sebagai fasilitator dan motivator untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa dengan berbagai metode dan kreativitas siswa untuk menentukan atau membangun pengetahuannya sendiri, saling terpadu dan menunjang bagi keberhasilan tujuan belajar siswa. Pembelajaran matematika yang manusiawi berkaitan dengan usaha merekonstruksi kurikulum matematika sekolah sehingga matematika dapat dipelajari dan dialami sebagai bagian kehidupan manusia atau dengan kata lain secara nyata. Brown 2002 menyebutkan beberapa topik matematika yang dapat dikaitkan dengan dunia nyata maupun mata pelajaran yang lain. Misalnya pada seni, yaitu terdapat topik dapat dihubungkan dengan topik simetri, perspektif, representasi spasial, dan pola, misalnya fraktal, untuk menciptakan karya-karya artistik. Kemudian pada mata pelajaran biologi juga terdapat penggunaan skala untuk mengidentifikasi faktor pertumbuhan bermacam organisme. Kemudian pada bisnis terdapat topik optimasi dari suatu jaringan komunikasi. Kemudian pada bidang industri terdapat penggunaan matematika untuk mendesain objek-objek 3 dimensi seperti bangunan dan yang lainnya. Kemudian pada bidang pengobatan terdapat pemodelan suntik untuk mengeliminasi infeksi penyakit. Kemudian pada mata pelajaran fisika, penggunaan vektor untuk memodelkan gaya. Nah, kemudian menurut Siswono dan Lastiningsih pada tahun 2007 terdapat juga keterkaitan topik-topik matematika untuk siswa kelas 7 yang sesuai dengan kurikulum dengan dunia nyata atau mata pelajaran lain, seperti bilangan bulat, memiliki hubungan dengan suhu planet atau suhu kota. Kemudian pada bilangan pecahan terdapat misalnya kemasan obat, kandungan bahan, dosis minum, resep, laporan survei di koran maupun pada iklan. Kemudian aljabar terdapat pada masalah perdagangan, untung rugi, pajak, dan juga sejarah. Kemudian persamaan dan pertidaksamaan terdapat pada dosis minum obat, lalu lintas, dan juga fisika. Kemudian perbandingan, yaitu skala, denah, arsitektur, resep, dan frekuensi radio. Kemudian materi himpunan dapat pada polling atau survei, dan juga ada garis dan sudut untuk seni dan arsitektur, dan juga materi segitiga dan segi empat pada seni, arsitektur, parkir, dan geografi. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan tadi di atas, maka dapat dijabarkan beberapa ciri umum dari pembelajaran matematika humanistik seperti disebutkan oleh Haglund, yaitu
Ciri yang pertama adalah menempatkan siswa sebagai penemu atau inquirer, bukan hanya penerima fakta dan prosedur. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dan memahami masalah dan pemecahannya yang lebih mendalam. Kemudian, belajar berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya dengan pendekatan secara matematis. Kemudian yang keempat, menunjukkan latar belakang sejarah bahwa matematika sebagai suatu penemuan atau usaha dari seorang manusia. Yang kelima, menggunakan masalah-masalah yang menarik dan pertanyaan terbuka, tidak hanya latihan-latihan. Kemudian yang keenam, menggunakan berbagai teknik penilaian, tidak hanya menilai siswa berdasar pada kemampuan mengingat saja. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan suatu pemahaman dan apresiasi terhadap ide-ide matematika yang membentuk sejarah dan budaya. Kemudian terdapat membantu siswa melihat matematika sebagai studi terhadap pola-pola, termasuk aspek keindahan dan kreativitas. Kemudian membantu siswa mengembangkan sikap-sikap percaya diri, mandiri, dan penasaran atau curiosity atau keingintahuan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu mengajarkan materi-materi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam sains, bisnis, ekonomi, ataupun teknik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana sih penerapan teori humanistik ini dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sebagai contoh yang pertama yaitu, siswa dapat menggunakan satuan pengukuran panjang tidak baku untuk mengukur tinggi menara. Contoh ini dibuat untuk mengajarkan matematika dalam SD kelas 1. Guru memulai pelajaran dengan menyampaikan konteks, yaitu dengan membuat menara. Kemudian siswa juga diminta untuk bercerita tentang menara yang pernah dilihat dan kegunaan menara tersebut. Guru menjelaskan bahwa menara yang akan dibuat berguna untuk berlindung dari tsunami. Oleh karena itu, siswa diminta membuat menara setinggi mungkin. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Sebelumnya, guru mempersiapkan berbagai kotak bekas atau benda-benda ruang yang bekas yang akan dibagikan pada setiap kelompok. Wakil setiap kelompok menceritakan alasan mengenai membuat menara. Siswa juga diberi kesempatan untuk menggambarkan menara yang mereka buat dari perspektif mereka yang mereka inginkan. Pada pembelajaran ini terlihat bahwa siswa menyelesaikan masalah yang bermakna karena masalah tersebut dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran juga berlangsung interaktif, adanya kebebasan berpikir dan berpendapat, dan menemukan suatu konsep tentang tinggi benda, sehingga pembelajaran matematika berlangsung dengan secara humanistik dan realistik. Kemudian contoh yang kedua, yaitu dilaksanakan. Contoh saya ambil untuk mengajarkan siswa SMP kelas 8 pada materi persamaan garis. Di sini yaitu submaterinya siswa dapat menemukan rumus gradien garis. Bagaimana kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa? Yaitu guru meminta siswa memperhatikan bentuk atap pada rumah adat. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan, pada atap rumah yang manakah air hujan lebih cepat turun? Nah, rumah tersebut, rumah yang dimaksud rumah adat tersebut yaitu rumah balon dan rumah pewaris. Kemudian ditanya, pada atap rumah yang manakah air hujan lebih cepat turun? Atap rumah manakah yang kemiringannya lebih besar? Jelaskan. Bisa juga dengan seperti pertanyaan tersebut. Kemudian, dapatkah kamu menentukan kemiringan dari atap rumah tersebut? Kegiatan pembelajaran gradien di atas diawali dengan menyajikan masalah realistik. Lalu, siswa menyelesaikan masalah realistik tersebut dan siswa digiring untuk membuat generalisasi tentang rumus gradien berdasarkan strategi informal mereka. Selanjutnya, ketika siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi rumus gradien garis berdasarkan diskusi antar siswa dan guru, berarti guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif mencari, menyelidiki, mengajukan hipotesis,
menguji, merumuskan, membuktikan, menjelaskan, dan memberikan interpretasi terhadap apa yang sedang dipelajari dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi baru untuk mengubah dan saling melengkapi. Dengan demikian, guru telah menerapkan pembelajaran matematika humanistik. Kemudian selanjutnya yaitu contoh untuk mengajarkan siswa SMP kelas 8, yaitu siswa dapat menentukan berbagai kemungkinan ukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang. Bagaimana kegiatannya? Yang pertama, guru menyajikan masalah kontekstual. Sebuah kayu berbentuk persegi panjang akan dibuat kerangka papan dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan. Siswa diminta untuk menentukan ukuran panjang dan lebar kerangka papan yang bisa dibuat, dan kemungkinan lain ukuran panjang serta lebar papan tersebut. Selanjutnya, guru melihat jawaban setiap siswa, serta menanyakan langkah penyelesaiannya. Dengan demikian, guru telah menerapkan pembelajaran matematika humanistik dengan pemecahan masalah, sehingga siswa mampu berpikir kreatif. Kemudian, contoh lagi, ini ada di kelas 8 SMP, yaitu pada materi lingkaran dengan tujuan siswa dapat menemukan konsep atau membangun definisi lingkaran dan jari-jari lingkaran. Bagaimana kegiatannya? Yaitu guru menyajikan masalah kontekstual seperti berikut contoh misal ya ini. Pak Malin akan menambatkan tali sapinya pada suatu lapangan rumput yang dikelilingi oleh kebun jagung, kebun pisang, sawah, dan pagar rumah. Pak Malin ingin sapinya dapat memakan rumput sebanyak mungkin, tetapi tidak memakan tanaman jagung, pisang, dan padi. Namun, Pak Malin kesulitan menentukan tempat penambatan tali sapinya. Dapatkah kamu membantu Pak Malin? Kemudian, kegiatan siswa yang mungkin dilakukan oleh siswa yaitu yang pertama, gambarlah tempat menambatkan tali sapi yang sesuai dengan keinginan Pak Malin. Mungkin siswa akan menggambarkan bagaimana untuk membantu Pak Malin untuk menambatkan tali sapinya. Yang kedua, gambarkan posisi sapi dengan menggunakan tanda nokta titik ketika tali sapi dalam kondisi tegang sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik pada langkah 2. Kemudian, berbentuk apakah lintasan yang menghubungkan titik-titik tersebut? Apakah jarak dari tempat menambatkan tali dengan titik pada lintasan adalah sama? Kemudian pertanyaan yang terakhir yang bisa diajukan yaitu, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Pengetahuan formal yaitu tempat menambatkan tali disebut pusat lingkaran. Sedangkan garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik-titik pada lingkaran tersebut disebut jari-jari. Dengan ditemukannya konsep lingkaran dan jari-jari lingkaran oleh siswa, maka guru telah menerapkan pembelajaran matematika humanistik. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama, teori ini cocok diterapkan pada pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan pada teori ini yaitu saat siswa merasa senang, bergairah, atau berinisiatif dalam belajar, sehingga terjadi perubahan pada pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan mereka sendiri. Kelebihan yang ketiga yaitu siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat pada pendapat orang lain, serta dapat mengatur kepribadiannya secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak dari orang lain atau melanggar aturan norma yang sudah ada. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu siswa yang tidak mau memahami potensi di dalam dirinya, maka dia akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa yang diberi kebebasan berlebih, maka mereka akan melakukan hal-hal di luar batas.
Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai matematika humanistik. Apabila ada pertanyaan, saran atau kritik, silakan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.